Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, semua ini hanya oleh kasih, pertolongan dan kemurahan Tuhan semata-mata. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memulai semua aktivitas kita, kita mohon bekal kebenaran firman Tuhan lewat acara Manarema pada pagi hari ini. Mari kita awali di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih setiamu, pertolonganmu, penyertaanmu sepanjang malam, di mana kami boleh tidur dengan nyenyak, melepaskan segala kelelahan-kelelahan kami. Saat ini Tuhan kami boleh kembali bangun, di mana kami akan memulai semua aktivitas kami. Mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu. Pimpinlah sepanjang perjalanan kami Tuhan, karena kami tak tahu Tuhan, di luar Tuhan kami tak mampu, di luar Tuhan kami akan menjadi lemah. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah pada kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pagi hari ini kita boleh menerima bekal kebenaran firman Tuhan untuk menyertai, menolong, membimbing kami memasuki semua aktivitas kami dari pagi ini hingga sampai malam nanti. Pagi hari ini renungan firman Tuhan akan saya ambil sebuah tema, yaitu umat pilihannya. Ya, umat pilihan Tuhan. Mari kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah yang disampaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini lewat firman-Nya. Kita harus tahu, ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, kata Tuhan Yesus. Kita kalau menjadi orang pilihan, kita ini adalah orang yang memiliki satu keberuntungan yang luar biasa. Karena yang memilih kita adalah Tuhan Yesus sendiri, juru selamat kita, penolong kita, yang sudah melakukan segala perkara untuk keselamatan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau firman Tuhan pada pagi hari ini menuliskan, bukan kamu yang memilih aku. Bukan kita. Biasanya di dalam hidup ini kita dihadapkan dengan berbagai pilihan. Apa yang menurut kita dapat memberikan kesukaan pada hati kita, apa yang menurut kita dapat memberikan kesenangan dan kepuasan bagi hati dan pikiran kita, itu yang kita pilih. Tapi pada pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, aku yang memilih kamu, kata Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan memilih kita? Karena ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap kehidupan kita orang percaya. Kita ada orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau ketika kita belajar menjadi murid di sekolah, lalu seorang guru mengatakan, kamu yang dipilih menjadi wakil daripada teman-temanmu sekelas ini untuk satu event tertentu. Tentunya ada satu kebanggaan. Tentunya guru itu sudah melihat kemampuan kita. Guru itu sudah melihat karakter kita sehingga dia dapat memilih kita. Namun bagi Tuhan Yesus, Tuhan memilih kita. Kita masih tidak memiliki satu prestasi di dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang kita miliki untuk kita harus menjadi orang pilihan. Tetapi Tuhan melihat kita
Tuhan mengasihi kita karena Tuhan ingin menyelamatkan kehidupan kita. Inilah anugerah yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita, orang-orang yang berdosa. Kita dijadikan umat pilihannya. Kita dijadikan orang-orang yang memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kita dijadikan orang-orang yang berbahagia. Dan di sini dikatakan, Tuhan memilih kita supaya kita pergi menghasilkan buah dan buahnya itu tetap. Tuhan minta hidup kita bekerja dan menghasilkan buah-buah yang tetap, buah-buah yang kekal, hidup kekal, sebagaimana yang Tuhan rindukan. Bagi kita, orang-orang percaya, kita harus hidup menjadi saluran berkat guna kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Inilah rencana Tuhan. Bagaimana Tuhan memperhatikan kehidupan bangsa Israel ketika hidup di dalam tanah perhambaan di Mesir. Hidup yang penuh dengan penderitaan, hidup yang penuh dengan masalah. Tuhan memperhatikan. Dan bukan sampai di situ hanya perhatian, tapi Tuhan bertindak untuk melepaskan bangsa itu dari penderitaan. Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan bertindak. Demikian juga jika pada pagi hari ini Tuhan Yesus mengatakan kepada kita lewat firman-Nya bahwa kamulah umat pilihan, orang pilihan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan guna kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Apa pekerjaan itu? Bekerja untuk menghasilkan buah-buah yang tetap, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan berita kesukaan, berita keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita yang sudah percaya kepadanya. Tuhan memakai kita sebagai alat untuk bekerja, dibekali, diberi kekuatan untuk menghasilkan buah yang tetap. Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya manusia, dan memang satu keharusan, manusia harus bekerja. Manusia harus bekerja. Firman Tuhan menuliskan, yang tidak bekerja janganlah makan. Kita harus bekerja dan membawa hidup kita ini hidup untuk melayani Tuhan. Karena itu satu keberuntungan. Tadi sudah saya katakan, kalau Tuhan sudah menetapkan dan memilih kita, dan kita sudah merespon panggilan Tuhan yang positif itu, dengan kita menjadi orang-orang yang mau percaya kepadanya. Apakah cukup kita hanya percaya begitu saja? Menjadi orang percaya yang tidak bekerja apa-apa, tidak berbuat apa-apa. Di sini firman Tuhan menuliskan, kamu harus pergi menghasilkan buah, dan buahnya itu adalah tetap. Sungguh indah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menjadi orang pilihan dengan tugas yang mulia, hidup menjadi saluran berkat guna kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita sadari dalam kehidupan kita di dunia yang demikian singkat ini, apa yang menjadi tujuan hidup kita? Apakah kita harus menikmati hidup ini hanya rutin-rutin saja? Dari sehari ke sehari hanya hidup seperti begini-begini saja, tanpa tujuan, sehingga kadang-kadang kita merasakan hidup ini sangat membosankan.
kesukaan dan kesulitan yang kita hadapi jauh lebih besar kesulitan yang kita hadapi. Seringkali juga manusia berputus asa, jatuh di dalam segala masalah, sehingga tidak menemukan jalan keluar, yang pada saatnya manusia akan mengambil jalan pintas, bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Namun pada pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita ini adalah orang-orang pilihan. Satu sukacita yang sudah Tuhan berikan pada kita. Namun kita harus bekerja untuk menghasilkan buah. Dan buahnya itu tetap bekerja untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Mari selanjutnya kita mau baca di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-1b. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-1b. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, apa yang sudah Tuhan berikan pada kita, mengingatkan pada kita kembali bahwa kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Kita harus tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, identitas kehidupan ini yang sebenarnya. Kita ini pilihan Tuhan, kita sudah dipilih Tuhan, dan kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Sungguh bahagianya kita hidup sebagai orang pilihannya. Kita boleh menjadi orang percaya, dan kita boleh menerima tugas yang mulia, bekerja untuk menghasilkan buah, dan buahnya kekal. Hidup kekal di rumah Bapa di surga yang mulia. Dan bahkan dikatakan kita ini kepunyaan Tuhan. Tentunya Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita. Apa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti ikut campur tangan. Tuhan pasti ikut menyelesaikan, sehingga kita boleh menghadapi segala permasalahan. Satu demi satu akan kita lewati dengan kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Bukan karena pandai dan kuatku, tapi semata-mata hanya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini renungan firman Tuhan sudah mengingatkan pada kita yang mengawali semua aktivitas kita pada pagi hari ini, agar kita tahu bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Dan bahkan dikatakan, jangan takut, aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namaku. Ya, dengan nama kita masing-masing Tuhan sudah tahu. Kita harus tingkatkan iman percaya kita. Hidup dengan penuh ucapan syukur. Karena kita ini adalah milik Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu yang indah kembali mengingatkan pada kita bahwa kita ini adalah umat pilihan-Mu. Kita ini adalah milik-Mu. Kita harus bekerja untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu, hingga kita boleh menghasilkan buah-buah yang tetap, buah-buah yang kekal, guna kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Bapa. Pakai setiap kami Tuhan,
Berikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Berikan hikmat bagi setiap kami Tuhan, agar kami boleh melakukan segala sesuatu teristimewa firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah Tuhan berikan pada kami di sepanjang kehidupan kami, hingga kami boleh selalu belajar, bekerja, melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu yang indah pada pagi hari ini boleh kami kerjakan, kami lakukan, dan boleh menjadi bekal di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.